Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih akan mempelajari tentang part of speech, kelas kata. Nah, fokus kita hari ini adalah tentang verb, kata kerja. Verb adalah sebuah kata yang digunakan untuk menyatakan aktivitas atau keadaan. Kata kerja nih istilahnya. Verb ini macamnya ada 3. Yang pertama ada aktivitas, yang kedua ada keadaan, dan yang ketiga nominal. Aktivitas berarti adalah sebuah kata kerja yang melakukan kegiatan gitu. Sedangkan keadaan adalah berupa keadaan, situasi seperti forget, love, had, miss gitu. Kalau aktivitas kan misalkan kita makan. Makan itu kan sebuah aktivitas. Ada aktivitasnya, ada sesuatu yang kita lakukan. Sedangkan keadaan itu kayak misalkan forget, lupa. Itu bukan sebuah aktivitas, tapi sebuah keadaan, situasi. Nah, yang terakhir, kalau bukan aktivitas dan bukan keadaan, ada yang namanya nominal. Nominal itu sebuah kata kerja yang menggunakan to be. Contohnya seperti ini. Is, am, are, was, were. Untuk bentuk present menggunakan is, am, are, dan untuk bentuk past menggunakan was, were. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, I am diligent. Nah, subjeknya I, berarti to be-nya adalah am. I am diligent. Aku rajin. Nah, aku rajin. Berarti di sini am itu menunjukkan sesuatu kejadian yang hari ini gitu. Contoh yang kedua, you are smart. Kamu pinter. Kalau misalkan you berarti to be-nya are. Kalau misalkan they juga are. Kalau I am. Kalau he is. Kalian udah tahu kan? Nah, kalau misalkan you were smart, kamu pinter, tapi pakai were. Oh, berarti pinternya kemarin, sekarang udah nggak pinter lagi. Nah, contohnya seperti kalimat pada nomor 3. He was handsome. Dia laki-laki, ganteng, tapi kenapa pakainya was? Nggak pakainya is. Oh, berarti saya yang menulis ingin menunjukkan kalau dia laki-laki itu handsome-nya kemarin, bukan sekarang. Sekarang udah nggak ganteng lagi gitu. Tapi kalau misalkan he is handsome, berarti sekarang dia ganteng. Gantengnya sekarang. Nah, verb ini macamnya dibagi menjadi 3, verb 1, verb 2, atau verb 3. Ada 3 yang biasa kita ketahui. Kalau ini berupa pekategoriannya ya. Yang ini yang ada aktivitas, keadaan, nominal. Ini adalah pekategoriannya. Tapi kalau secara khusus macamnya dia ada 3, verb 1, verb 2, and verb 3. Kita bahas satu persatu ya. Verb 1 atau yang biasa kita sebut sebagai present form untuk menyatakan sesuatu kegiatan di masa sekarang. Sekarang nih kita lagi melakukan kegiatan, berarti dia menggunakan verb 1. Hari ini, today, now gitu. Atau biasa kita sebut sebagai bare infinitive. Bare infinitive itu adalah kata kerja murni. Contohnya seperti eat, drink, study, love, had. Nah, ada kata kerja berupa aktivitas dan keadaan. Ada sebuah catatan. Ini penting nih poinnya, nggak boleh kita lupakan. Ada catatan dalam penggunaan present form, he, she, it, pronoun he, she, it harus kita tambahkan s atau is untuk sebuah verbnya. Contohnya seperti kalimat I teach English lesson. Aku mengajar materi bahasa Inggris. Nah, teach di sini tidak boleh kita tambahkan s atau is karena subjeknya I. Yang boleh ditambahkan s atau is adalah subjek he, she, it. Contohnya seperti Budi teach English lesson. Budi ini kan laki-laki. Pronounnya he, maka dia ditambahkan s atau is. Penggunaan s atau is ini juga tidak boleh asal-asalan. Ada aturan-aturannya. Nah, ini berupa aturan penggunaan S atau IS. Yang pertama, setiap kata kerja berakhiran S, OS, CH, SH, X, dan Z selalu ditambah dengan akhiran IS. Contohnya, my father fixed the broken floor. Ayahku memperbaiki lantai yang rusak.
Ayahku, berarti kan kata gantinya he, dia laki-laki kan. Nah, kata kerjanya verb one-nya sebenarnya itu adalah fix, tapi karena dia laki-laki, si he nih, berarti ditambahkan is. Fix, x kan? Nah, x berarti ditambahkan is. Untuk aturan yang kedua, yaitu setiap kata yang berakhiran y, dan sebelumnya adalah huruf mati, maka y ini akan berubah menjadi i. Harus berubah menjadi i dan ditambahkan is. Contohnya seperti ini. He replies my messages. Kata replies berasal dari kata reply. Huruf akhirnya adalah y ini. Terus sebelum huruf y ada huruf mati, huruf konsonan. Berarti y ini harus dirubah menjadi i. Lalu kita tambahkan is. Tapi bagaimana kalau misalkan huruf terakhirnya y nih, tapi sebelum huruf y itu huruf vokal, huruf hidup, a, i, u, e, o. Berarti y-nya itu tidak usah kita rubah menjadi i, dan langsung kita tambahkan is. Contohnya seperti by. By kan huruf terakhirnya y ya, dan sebelum huruf y itu huruf vokal nih, huruf u, a, i, u, e, o. Berarti y-nya tetap menjadi y dan kita tambahkan s. Jadi buys. Terus play menjadi plays. Say menjadi says. Untuk bentuk yang kedua yaitu verb to atau past form. Past form ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sudah terjadi. Masa lampau. Masa lampau tuh bisa aja kayak 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu. Nah, jadi 1 detik yang lalu itu juga bisa digunakan menggunakan kata kerjanya past form. Past form ini bentuknya ada 2, irregular form and regular form. Irregular adalah bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Sedangkan regular adalah bentuk kata kerja yang beraturan. Coba kita lihat. Call, called, called. Beraturan kan? Enak kita ucapkannya, gampang kita telaahnya. Oh, kalau misalkan kata kerja ada bentuk ed-nya, oh berarti dia pasti sesuatu yang lampau nih. Tapi kalau misalkan irregular tidak ada aturan khususnya. Nah, irregular ini karena tidak ada aturan khususnya, berarti kita harus memperbanyak kosakata kita dengan melihat dictionary, dengan lihat kamus ya. Contohnya verb 1-nya nih go, verb 2-nya went, verb 3-nya gone. Beda sekali. Eat, at, eaten. Sedangkan reguler ada polanya, yaitu polanya verb 1 ditambah di atau id. Contohnya seperti call become called, called. Kan verb 2-nya id, verb 3-nya id. Carry, carried, carried. Nah, contohnya, we went to school yesterday. When? Oh, kita lihat when ini termasuk irregular. Berarti dia akan menggunakan past form, bentuk kedua. Oh, berarti kita pergi ke sekolahnya itu kemarin. Ada kata keterangannya lagi, yesterday. Berarti kita perginya kemarin nih. Tapi kalau misalnya kita mau pakai go, berarti we go to school today. Hari ini kita perginya. Contoh yang kedua, we visit our grandma's house in Bandung. Kita pergi ke rumah nenek kita nih di Bandung. Tapi kapan ya perginya? Kemarin, hari ini, apa besok? Nah, kita lihat dari verbnya. Nah, itulah pentingnya mempelajari verb. Kita harus tahu. Ketika kita mempelajari verb, berarti kita akan tahu kejadian itu terjadi di sekarang nih, kemarin, atau besok. Nah, karena visit itu termasuk dalam reguler, ada id-nya nih, berarti dia reguler nih, dan bentuk kedua, berarti kita pergi ke rumah neneknya tuh kemarin. Kemarin tuh bisa aja hari kemarin, minggu kemarin, atau bulan kemarin. Nah, bentuk yang terakhir adalah verb 3 atau participle form. Participle form ini biasanya kita gunakan dalam bentuk perfect tense atau passive voice. Tapi hari ini kita nggak pelajarin itu dulu ya, perfect tense and passive voice, karena fokus kita tuh masih mempelajari kelas kata berupa verb. Nah,
Participle form atau verb 3 itu bentuknya sama seperti past form, ada irregular, ada regulernya. Nah, tapi bentuknya yang ininya ya. Ini verb 3-nya. Gone, eaten, drunk, called, carried, walk, begitu. Cukup di sini ya untuk materi verb. Semoga kalian paham dan terima kasih sudah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.